Pengantar penerbit, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi, filsafat sejarah, dan politik menjadi bahan kajian para pemikir dan cendekiawan Muslim di Timur dan Barat. Pemikiran Ibnu Khaldun terus digulirkan dalam berbagai diskursus pemikiran sosial politik kontemporer. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi dan sejarawan yang menawarkan gagasan renovasi terhadap cakupan sejarah sekaligus seorang politikus Muslim yang banyak memberikan inspirasi bagi terciptanya iklim kehidupan politik yang bersih. Menjelajahi pemikiran Ibnu Khaldun, maka kita diajak menoleh ke belakang, yakni pada abad 14 Masehi. Masa itu kebudayaan Arab Islam sedang dilanda kemunduran. Krisis ini lantas melebar ke jaringan-jaringan politik sebagai konsekuensi atas pecahnya imperium Islam menjadi negara-negara kecil yang dikendalikan oleh penguasa lemah dan tidak memiliki wawasan kerakyatan. Berangkat dari pengalaman dan pengamatannya yang tajam, Ibnu Khaldun merajut pikiran-pikiran kritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan dan kenegaraan berikut kritik-kritik inovatif terhadap cakupan sejarah sebagaimana tertuang dalam karya besarnya, Muqaddimah yang merupakan pengantar dari kitab Al-Ibar yang dirampungkannya saat ia telah berusia 43 tahun. Dari premis-premis di atas muncul pertanyaan, masih relevankah gagasan Ibnu Khaldun untuk dijadikan acuan dalam realitas sosial politik kontemporer? Adakah refleksi pemahaman sejarah dan konsep kekuasaan yang ditawarkan Ibnu Khaldun di negara-negara Muslim itu sendiri? Dua pertanyaan di atas mengajak cendekiawan Muslim dan para pemerhati masalah sosial politik khususnya untuk membuka kembali lembaran-lembaran analisa Ibnu Khaldun dalam bidang ini. Dalam buku Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas tentang peran ilmu sejarah. Lalu ia memaparkan kecerobohan para narator sejarah di dalam menukil peristiwa-peristiwa sejarah. Maka untuk memperluas pemahaman dan memperkecil kecenderungan penulisan sejarah yang tidak dapat dipercaya, Ibnu Khaldun melakukan renovasi terhadap cakupan sejarah yang terfokus sebelumnya pada peristiwa-peristiwa sekitar masalah kerajaan, militer maupun politik. Dalam cakupan yang eksklusif ini sangat rentan terjadi manipulasi sejarah sehingga perspektif sejarah yang dikonsumsi ke tengah-tengah publik pun sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh tradisi penulisannya yang kadangkala tendensius, condong kepada salah satu periode dari sebuah suksesi atau karena kecenderungan pribadi seorang narator sejarah. Sejarah menurut Ibnu Khaldun memiliki fungsi multi dan tujuan mulia. Sebab dengan sejarahlah kita mengenal kondisi bangsa-bangsa terdahulu dalam segi perilaku serta moral politik raja-raja dan penguasa. Generasi yang ingin merefleksikan perilaku dan mengambil sampel-sampel positif dari pola hidup mereka sangat memerlukan referensi dari keragaman sumber informasi peristiwa yang akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, pembukuan sejarah menurut Ibnu Khaldun bukan untuk mendokumentasikan persoalan-persoalan keagamaan, mendekatkan diri kepada penguasa dan bukan sekadar dikonsumsi sebagai bidang ilmu, tetapi untuk mengenal peristiwa-peristiwa masa lampau dalam rangka memahami masa yang akan datang. Rekonstruksi pemahaman ini sebenarnya telah menempatkan peran sejarah sebagai iktibar atau cermin objektif untuk menelaah sikap. Hanya saja pada awalnya eksistensi sejarah bagi Ibnu Khaldun tidak tampak sebagai realita, sehingga ia melontarkan pertanyaan tentang apa topik ilmu sejarah yang sebenarnya. Jawaban atas pertanyaan ini diperolehnya kala melakukan pencarian metodik tentang ukuran-ukuran valid atau tidaknya suatu berita. Dalam hal ini ia menggagas tentang perlunya merujuk kepada tempat peristiwa, kemudian dipautkan sebagai korelasi dengan masyarakat yang mengitarinya. Ringkasnya, topik sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah studi sosial, dengan kata lain mempelajari dinamika masyarakat secara integral. Berikut sebab-sebabnya. Dan dinamika sejarah menurut Ibnu Khaldun bukan muncul dari luar, tetapi proses sosial itu sendiri dengan segala aturannya yang alami.
Barangkali gagasan Ibnu Khaldun mengenai muatan kronik-kronik linear sejarah telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi penulisan sejarah yang berdasarkan kategori norma standar kebenaran berita sehingga sejarah tidak lagi tampak bagai mitos yang dibuat orang. Ibnu Khaldun bicara tentang kekuasaan dan tanggung jawab. Istilah Al-Mulk yang terdapat dalam kitab Muqaddimah dapat diinterpretasikan sebagai gambaran perenungan Ibnu Khaldun tentang kondisi sosial politik di negara-negara Arab Islam yang senantiasa dililit konflik antar elit kekuasaan. Sungguh pun terbatas pada wilayah negara-negara Arab Islam dan rentang waktu yang relatif jauh. Prediksi-prediksi analisisnya berlaku universal dan masih relevan untuk dicermati dalam realitas percaturan politik kontemporer terutama di beberapa negara yang memiliki kultur keagamaan yang sama. Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sebenarnya terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas lainnya. Kekuasaan itu merupakan kedudukan yang menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual, visible maupun invisible, sehingga untuk mendapatkannya seringkali melalui kompetisi-kompetisi menggemparkan dan sedikit orang yang mau menyerahkannya. Karena partai sebagaimana dijelaskan di atas menjadi proses awal bagi justifikasi kekuasaan, maka partai acap kali menjadi proteksi, pembela, bahkan klaim untuk segala persoalan itu. Kompetisi kekuatan antar kelompok biasanya tidak dapat dilepaskan dari sikap-sikap arogan untuk memperoleh kekuasaan tersebut, di mana pemegang kebijaksanaan dari partai atau kelompok yang berkuasa senantiasa mencari legitimasi kemenangan dari massa di atas berbagai macam manuver siasat atas nama kelompok, profesi, bahkan agama. Kekuasaan dan politik menurut Ibnu Khaldun memiliki tujuan substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan, karena keduanya secara naluri berkait dengan fitrah manusia dan pola pikirnya yang condong kepada maslahat. Dalam cakupan ini kebutuhan manusia terhadap perlindungan keamanan, kesejahteraan dan lain-lain, adalah termasuk bagian tanggung jawab politik dan kekuasaan. Rumusan kekuasaan dan politik seperti yang ditawarkan Ibnu Khaldun bermuara dari pemahaman bahwa kekuasaan dan politik merupakan tanggung jawab dan amanah dari Allah dalam rangka implementasi undang-undangnya bagi segenap manusia untuk kemaslahatan. Membantu yang lemah merangkul semua pihak, menjunjung tinggi hukum, mendengar aspirasi, mengentas para mustadafin, berprasangka baik terhadap pemeluk agama, menghindari tindakan makar dan lain-lain adalah cermin etika politik yang semestinya menjadi pijakan praktis dalam setiap tindakan politik. Jelasnya konsep yang ditawarkan Ibnu Khaldun ini adalah bagaimana agar kekuasaan maupun politik itu senantiasa direfleksikan bergandengan dengan rasa kemanusiaan. Pandangan inilah yang membedakan antara Ibnu Khaldun dan Niccolò Machiavelli, seorang filsuf dan politikus berkebangsaan Italia yang menulis ide-ide bangunan sosial politik kenegaraan dalam bukunya The Prince. Dalam buku tersebut Machiavelli mempropagandakan sistem baru yang liberal secara religi maupun moral, sehingga aliran Machiavelli, yakni Machiavellisme, tidak peduli apakah tindakan politik yang dijalankan itu bermuatan trik-trik, tipu daya jujur atau tidak jujur asalkan tujuan tercapai. Peran asobiah. Menurut Ibnu Khaldun, suatu suku mungkin dapat membentuk dan memelihara suatu negara apabila suku itu memiliki sejumlah karakteristik sosial politik tertentu, yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asobiah. Karakteristik ini justru berada hanya dalam kerangka kebudayaan desa. Oleh karena itu penguasaan atas kekuasaan dan pendirian negara, sehingga munculnya kebudayaan kota akan membuat sirnanya asobiah yang mengakibatkan melemahnya negara. Ibnu Khaldun tidak menyederhanakan persoalan hanya dengan menyatakan bahwa kekuatan asobiah yang akan menghasilkan kebenaran. Ia melihat asobiah dalam konteks nomaden. Lebih lanjut ia mengatakan syekh nomadis yang mempunyai asobiah yang kuat biasanya juga seorang pemimpin yang baik. Pribadi kekuatan dan kebenaran biasanya berjalan seiring. Asobiah yang kuat juga menunjukkan watak yang baik dan kualitas kepemimpinan yang tinggi.
Kemudian Ibnu Khaldun mengklasifikasikan raja ke dalam pemimpin dan penguasa. Ternyata asobiyah tidak memperoleh tempat bila kekuasaan memegang peranan. Apabila kekuasaan mulai mengganti kepemimpinan, asobiyah setahap demi setahap kehilangan kekuatan dan akhirnya mati. Asobiyah adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan tegaknya suatu negara atau dinasti. Bila mana negara atau dinasti tersebut telah mapan, ia akan berupaya menghancurkan asobiyah. Asobiyah mempunyai peran besar dalam perluasan negara setelah sebelumnya merupakan landasan tegaknya negara tersebut. Bila asobiyah itu kuat, maka negara yang muncul akan luas. Sebaliknya bila asobiyah lemah, maka luas negara yang muncul relatif terbatas. Masyarakat dan negara. Ikatan bermasyarakat, bernegara dan berperadaban pada umumnya sebagai sesuatu yang tumbuh dan tenggelam lepas dari soal apakah agama dalam pengertian nubuwah datang atau tidak, karena ia mengakui bahwa banyak peradaban dan negara tumbuh dan tenggelam tanpa didatangi oleh ajaran-ajaran Nabi. Bagi Ibnu Khaldun, adanya masyarakat, negara dan peradaban tidak bergantung pada adanya agama. Meski di lain pihak Ibnu Khaldun adalah seorang yang ditandai oleh ajaran-ajaran agama Islam, terutama fikih dan tafsir. Ini mempengaruhi sikapnya terhadap Tuhan, manusia dan masyarakat. Ibnu Khaldun telah membedakan antara masyarakat dan negara. Menurut pemikiran Yunani kuno bahwa negara dan masyarakat adalah identik. Adapun Ibnu Khaldun, ia berpendapat bahwa berhubung dengan tabiat dan fitrah kejadiannya, manusia itu memerlukan masyarakat, artinya bahwa manusia itu memerlukan kerjasama antara sesamanya untuk dapat hidup, baik untuk memperoleh makanan maupun mempertahankan diri. Sungguh pun ada perbedaan antara negara dan masyarakat, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Negara dihubungkan dengan pemegang kekuasaan yang dalam zamannya disebut daulah merupakan bentuk masyarakat, sebagaimana bentuk suatu benda tidak dapat dipisahkan dari isi, maka demikian pulalah keadaannya dengan negara dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang menetap, yang telah membentuk peradaban, bukan yang masih berpindah-pindah mengembara seperti kehidupan nomaden di padang pasir. Menurut Ibnu Khaldun, kehidupan padang pasir itu belumlah disebut negara. Negara mengandung peradaban dan ini hanya mungkin tercapai dengan kehidupan menetap. Negara pun harus mengandung kekuasaan. Kehidupan menetap mendorong kemauan untuk berkuasa dan kekuasaan inilah dasar pembedaan negara dan masyarakat. Negara menurut Ibnu Khaldun adalah suatu makhluk hidup yang lahir, mekar menjadi tua dan akhirnya hancur. Negara mempunyai umur seperti makhluk hidup lainnya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa umur suatu negara adalah 3 generasi, yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang yaitu 40 tahun. Ketiga generasi tersebut ialah, pertama, generasi pertama, hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan dan kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir. Generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara, sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitif yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan. Generasi ketiga, negara mengalami kehancuran, sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan dan keberanian. Negara dalam perkembangannya melalui 5 tahap. Pertama, tahap pendirian negara. Ini merupakan tahap untuk mencapai tujuan, penaklukan, dan merebut kekuasaan. Negara sendiri tidak akan tegak kecuali dengan asobiyah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa asobiyah yang membuat orang menyatukan upaya untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh. Kedua, tahap pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan adalah kecenderungan yang alamiah pada manusia. Pada waktu itu pemegang kekuasaan melihat bahwa kekuasaannya telah mapan maka ia akan berupaya menghancurkan asobiyah, memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan anggota-anggota asobiyah dari roda pemerintahan.
Ketiga, tahap kekosongan. Tahap untuk menikmati buah kekuasaan seiring dengan watak manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan-peninggalan dan meraih kemegahan. Negara pada tahap ini sedang berada pada puncak perkembangannya. Keempat, tahap ketundukan dan kemalasan. Pada tahap ini, negara dalam keadaan statis, tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Negara seakan-akan sedang menantikan permulaan akhir kisahnya. Tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan. Negara telah memasuki masa ketuaan dan dirinya telah diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat ia hindari dan terus menuju keruntuhan. Perlu dicatat bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang politisi yang sangat memahami dunia politik Islam pada abad ke-14. Dengan melihat keruntuhan dan kelemahan yang menimpa dunia Islam pada umumnya ketika itu, serta mengamati sendiri kemunduran kebudayaan Arab Islam di Andalusia di bawah tekanan pasukan Spanyol, tidaklah mengherankan bila mana ia berpendapat bahwa segala sesuatu akan hancur. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Di dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi pendidikan secara jelas. Ia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum, seperti dikatakan Ibnu Khaldun bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya barang siapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, zaman akan mengajarkannya. Dari pendapatnya ini dapat diketahui bahwa pendidikan menurut Ibnu Khaldun mempunyai pengertian yang cukup luas. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh 4 dinding, tetapi pendidikan adalah suatu proses, di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Dari rumusan yang ingin dicapai Ibnu Khaldun menganut prinsip keseimbangan. Dia ingin anak didik mencapai kebahagiaan duniawi dan sekaligus ukhrawinya kelak. Berangkat dari pengamatan terhadap rumusan tujuan pendidikan yang ingin dicapai Ibnu Khaldun, secara jelas kita dapat melihat bahwa ciri khas pendidikan Islam yaitu sifat moral religius nampak jelas dalam tujuan pendidikannya, dengan tanpa mengabaikan masalah-masalah duniawi. Sehingga secara umum dapat kita katakan bahwa pendapat Ibnu Khaldun tentang pendidikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yakni aspirasi yang bernafaskan agama dan moral. Dalam pembahasannya mengenai kurikulum Ibnu Khaldun mencoba membandingkan kurikulum-kurikulum yang berlaku pada masanya, yaitu kurikulum pada tingkat rendah yang terjadi di negara-negara Islam bagian Barat dan Timur. Ia mengatakan bahwa sistem pendidikan dan pengajaran yang berlaku di Maghribi, bahwa orang-orang Maghribi membatasi pendidikan dan pengajaran mereka pada mempelajari Al-Quran dari berbagai segi kandungannya. Sedangkan orang-orang Andalusia, mereka menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam pengajarannya, karena Al-Quran merupakan sumber Islam dan sumber semua ilmu pengetahuan. Sehingga mereka tidak membatasi pengajaran anak-anak pada mempelajari Al-Quran saja, akan tetapi dimasukkan juga pelajaran-pelajaran lain seperti syair, karang-mengarang, khat, kaidah-kaidah bahasa Arab dan hafalan-hafalan lainnya. Demikian pula dengan orang-orang Afrika, mereka mengkombinasikan pengajaran Al-Quran dengan hadis dan kaidah-kaidah dasar ilmu pengetahuan tertentu. Adapun metode yang dipakai orang Timur seperti pengakuan Ibnu Khaldun, sejauh yang ia ketahui bahwa orang-orang Timur memiliki jenis kurikulum campuran antara pengajaran Al-Quran dan kaidah-kaidah dasar ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menganjurkan agar pada anak-anak, seyogyanya terlebih dahulu diajarkan bahasa Arab sebelum ilmu-ilmu yang lain, karena bahasa adalah merupakan kunci untuk menyingkap semua ilmu pengetahuan.
sehingga menurutnya mengajarkan Al-Quran mendahului pengajarannya terhadap bahasa Arab akan mengkaburkan pemahaman anak terhadap Al-Quran itu sendiri, karena anak akan membaca apa yang tidak dimengertinya dan hal ini menurutnya tidak ada gunanya. Adapun pandangannya mengenai materi pendidikan, karena materi adalah merupakan salah satu komponen operasional pendidikan, maka dalam hal ini Ibnu Khaldun telah mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang banyak dipelajari manusia pada waktu itu menjadi dua macam, yaitu 1. Ilmu-ilmu tradisional atau ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dalam hal ini peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama. Karena informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Adapun yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu nakliyah itu antara lain, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, ilmu tasawuf, dan ilmu takbir mimpi. 2. Ilmu-ilmu filsafat atau rasional, yakni ilmu akliyah. Ilmu ini bersifat alami bagi manusia, yang diperolehnya melalui kemampuannya untuk berpikir. Ilmu ini dimiliki semua anggota masyarakat di dunia, dan sudah ada sejak mula kehidupan peradaban umat manusia di dunia. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu filsafat akliyah ini dibagi menjadi 4 macam ilmu, yaitu: pertama, ilmu logika. Kedua, ilmu fisika. Ketiga, ilmu metafisika. Dan keempat, ilmu matematika. Walaupun Ibnu Khaldun banyak membicarakan tentang ilmu geografi, sejarah dan sosiologi, namun ia tidak memasukkan ilmu-ilmu tersebut ke dalam klasifikasi ilmunya. Setelah mengadakan penelitian, maka Ibnu Khaldun membagi ilmu berdasarkan kepentingannya bagi anak didik menjadi 4 macam, yang masing-masing bagian diletakkan berdasarkan kegunaan dan prioritas mempelajarinya. 4 macam pembagian itu adalah: pertama, ilmu agama atau syariat, yang terdiri dari tafsir, hadis, fikih dan ilmu kalam. Kedua, ilmu akliyah, yang terdiri dari ilmu kalam fisika, dan ilmu ketuhanan metafisika. Ketiga, ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu agama, yang terdiri dari ilmu bahasa Arab, ilmu hitung dan ilmu-ilmu lain yang membantu mempelajari agama. Keempat, ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu filsafat, yaitu logika. Menurut Ibnu Khaldun, kedua kelompok ilmu yang pertama itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari karena faedah dari ilmu itu sendiri. Sedangkan kedua ilmu pengetahuan yang terakhir, ilmu alat adalah merupakan alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan golongan pertama. Setelah keluar dari penjara, dimulailah periode ketiga kehidupan baru Ibnu Khaldun, yaitu berkonsentrasi pada bidang penelitian dan penulisan. Ia pun melengkapi dan merevisi catatan-catatannya yang telah lama dibuatnya. Seperti kitab Ibar 7 jilid yang telah ia revisi dan ditambahnya bab-bab baru di dalamnya. Nama kitab ini pun menjadi kitab Al-Ibar wal Diwanul Mubtada, wal Khabar fi Ayamil Arab wal Ajam wal Barbar wal Min Asyarahum min Zawis Sultan Al-Akbar. Kitab Al-Ibar ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Deslane pada tahun 1863, dengan judul Les Prolegomenes Ibn Khaldun. Namun pengaruhnya baru terlihat setelah 27 tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 1890, yakni saat pendapat-pendapat Ibnu Khaldun dikaji dan diadaptasi oleh sosiolog-sosiolog Jerman dan Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya, At-Ta'rif bi Ibn Khaldun, sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarahnya, Mukodimah pendahuluan atas kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologis historis dan filosofis. Lubab Al-Muhasal fi Usul ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab Muhasal Afkar Al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dr. Brian S. Turner,
guru besar sosiologi di Universitas of Aberdeen, Scotland, dalam artikelnya The Islamic Review dan Arabic Affairs di tahun 1970-an mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan, tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggris yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial, dengan metode-metodenya yang masuk akal yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Pada bab kedua dan ketiga, ia berbicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern, dan bagaimana sistem pemerintahan dan urusan politik di masyarakat. Bab kedua dan keempat, berbicara tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan cara berkumpulnya manusia serta menerangkan pengaruh faktor-faktor dan lingkungan geografis terhadap gejala-gejala ini. Bab keempat dan kelima, menerangkan tentang ekonomi dalam individu, bermasyarakat maupun negara. Sedangkan bab keenam berbicara tentang pedagogik, ilmu dan pengetahuan serta alat-alatnya. Sungguh mengagumkan sekali sebuah karya di abad ke-14 dengan lengkap menerangkan hal ihwal sosiologi, sejarah, ekonomi, ilmu dan pengetahuan. Ia telah menjelaskan terbentuk dan lenyapnya negara-negara dengan teori sejarah. Karena pemikiran-pemikirannya yang brilian, Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Dasar pendidikan Al-Quran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam, dan giat mencari ilmu selain ilmu-ilmu keislaman. Sebagai Muslim dan hafiz Al-Quran, ia menjunjung tinggi akan kehebatan Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan olehnya, ketahuilah bahwa pendidikan Al-Quran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Karena itu pendidikan Al-Quran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman. Dan pengajaran Al-Quran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi, nilai-nilai spiritual sangat diutamakan sekali dalam kajiannya. Di samping mengkaji ilmu-ilmu lainnya, kehancuran suatu negara, masyarakat, ataupun secara individu dapat disebabkan oleh lemahnya nilai-nilai spiritual. Pendidikan agama sangatlah penting sekali sebagai dasar untuk menjadikan insan yang beriman dan bertakwa untuk kemaslahatan umat. Kontribusi kepala Ibnu Khaldun terletak pada filsafat sejarah dan sosiologi. Ia banyak berbicara dalam bukunya yang dikenal sebagai Muqaddimah. Buku ini didasarkan pada pendekatan yang unik Ibnu Khaldun dan asli tentang filsafat sejarah dan sosiologi. Perhatian utama dari karya monumental ini adalah untuk mengidentifikasi fakta-fakta psikologis, ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia dan arus sejarah. Beberapa ahli bahkan menyebut Ibnu Khaldun sebagai bapak ekonomi, Father of Economics yang sebenarnya, atau dengan sebutan bapak ilmu sosial modern, Father of Modern Social Science, serta mengklaim bahwa ide-ide yang digagas oleh Ibnu Khaldun paling tidak mengilhami atau dicetuskan kembali 4 abad kemudian, oleh pemikir-pemikir seperti Adam Smith, atau David Ricardo, dan kemudian oleh Karl Marx atau John Maynard Keynes. Terlepas dari berbagai perbandingan yang cukup membingungkan, kedalaman dan analisa yang kuat dari berbagai karya yang dihasilkannya sangat mengagumkan. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun membangun teori perburuhan, termasuk ide menarik mengenai teori tentang nilai, teori pembagian kerja, teori mengenai perpajakan dan berbagai kerangka teori yang menyangkut beberapa area lainnya dan dapat dikatakan sebagai area modern untuk ukuran saat itu. Dalam berbagai tulisan mengenai ekonomi, Ibnu Khaldun menyokong adanya pasar terbuka yang didasari oleh permintaan dan penawaran. Ia juga menolak diberlakukannya cukai atau bea pajak yang terlalu tinggi, perdagangan dengan orang asing dan percaya kepada kebebasan memilih bagi rakyat serta membiarkan mereka bekerja keras untuk diri mereka sendiri.
Dengan penuh syukur, Pustaka Al-Kautsar menerbitkan edisi terjemah kitab Muqaddimah ini. Semoga buku ini menjadi bagian dari partisipasi kami untuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di negeri ini. Tentu tak ada gading yang tak retak. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan menantikan kritik dan saran sebagai perbaikan bagi kami di masa mendatang. Bismillahirrohmanirrohim, kata pengantar. Ibnu Khaldun menuturkan sekelumit kehidupannya dalam kitab Al-Ibar wal Diwanul Mubtada wal Al-Khabar. Aku bermukim di benteng Ibnu Salamah selama 4 tahun dalam kondisi tidak terlalu sibuk. Disinilah aku menulis buku ini. Selama di sana pula, aku terinspirasi menyempurnakan muqaddimahnya. Dari situlah mengalir kata-kata indah dan makna-makna yang terdapat dalam pikiran hingga terkumpullah hasil dan manfaatnya. Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun mengundang banyak diskursus, sebab isinya di kemudian hari menjadi teori-teori baru dalam bidang ilmu sejarah dan sosial. Padahal sebenarnya ia adalah pengantar kitab Al-Ibar yang justru kurang mendapatkan perhatian dan penelitian sebagaimana yang dilakukan terhadap kitab Muqaddimah. Di dalam kitab Muqaddimah ini, Ibnu Khaldun telah menyingkap berbagai hukum tentang perjalanan dan perkembangan sejarah masyarakat. Di situ ia menyajikan berbagai contoh tentang bangkitnya suatu bangsa, berikut alasan-alasannya, menjelaskan sebab-sebab runtuhnya bangsa dan peradabannya. Selain itu, ia juga memberikan contoh-contoh kesewenangan dan kezaliman politik, ekonomi, dan sosial, selain juga contoh-contoh kemewahan, kesombongan dan kondisi-kondisi sosial yang menghantarkan pada kehancuran. Kitab Muqaddimah mengaitkan hukum-hukum materi dan hukum-hukum psikologi dan menjelaskan sejauh mana kondisi yang pertama mempengaruhi yang kedua. Dengan begitu, ia memberikan contoh-contoh dalam tingkat individu dan sosial dan hubungan dialektik antara keduanya, serta contoh-contoh kekalahan dan kemenangan. Buku ini memandang ke depan dengan bertolak dari hukum-hukum sosial yang tetap dan dengan menilai masa lalu sebagai pengantar masa sekarang, dan masa sekarang sebagai pengantar bagi masa yang akan datang. Hukum-hukum keruntuhan dan kebangkitan bangsa atau undang-undang sosial di mana seluruh masyarakat tunduk kepadanya tidak cukup diketahui hanya dengan membaca masa lalu atau menguasai informasi masa sekarang. Namun ia harus melewati batas-batas pandangan tersebut hingga mencapai pandangan-pandangan ke depan yang mendahului waktu agar persiapan untuk berinteraksi dengannya sangat baik. Ibnu Khaldun sangat lihai dalam membaca pergerakan fenomena alam dan sosial, menafsirkannya, dan menyebutkan kesimpulan-kesimpulannya sesuai dengan sistem dan hukum sosial yang ia dapatkan dari penelitian terhadap karakter-karakter kerajaan dan faktor-faktor penopangnya. Selain prinsip-prinsip dan kenyataan-kenyataan yang dialaminya, ia mengembalikan kepada psikologi individu untuk unsur kemanusiaan yang terjadi antara generasi terdahulu, salaf, dan generasi mutakhir, khalaf. Ia memotret bangsa dari sudut kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda, dengan meninjau jauh dekatnya dengan hakikat agama dan kondisi idealis yang sempurna yang sepatutnya tampak dalam masyarakat yang terbentuk dengan agama ini. Menurut Ibnu Khaldun, urusan politik, pembangunan, keahlian dan ilmu pengetahuan mempunyai keterkaitan erat dengan agama. Abdurrahman bin Khaldun lahir pada tahun 732 Hijriah, meninggal pada tahun 808 Hijriah, bersamaan dengan 1332 Masehi hingga 1406 Masehi, hidup dalam kondisi politik dan kesukuan yang rumit. Masa itu, ia berpindah-pindah antara Maroko, Andalusia, kini bernama Spanyol, dan Mesir tempat ia meninggal. Ia adalah sosok agung yang muncul ketika dunia Islam terpecah belah menjadi negeri-negeri kecil. Pasca keruntuhan Daulah Al-Muwahhidin di Maroko dan Andalusia pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, kaum muslimin terkepung di Granada dan Lembah Asi yang kala itu dikuasai oleh kerajaan Bani Nasr di Granada tahun 630 sampai 890 Hijriah. Sezaman dengan itu,
Kerajaan Kesatuan Maroko runtuh dan terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, seperti Kerajaan Bani Marwan yang menguasai Maroko bagian barat secara resmi tahun 733 Hijriah, Kerajaan Bani Zayan Az-Zanatiyah Abdul Wad yang berdiri di Maroko bagian tengah, kini bernama Aljazair pada tahun 733 Hijriah di bawah kepemimpinan Yakmarasin bin Zayan, yaitu ada pula Kerajaan Bani Hafs di Maroko bagian timur, kini bernama Tunisia yang didirikan oleh Abu Hafs, pemimpin Hantanah yang merdeka dari Daulah Al-Muwahhidin dan diproklamirkan oleh cucunya, Abu Zakaria pada tahun 724 Hijriah bersamaan dengan 1323 Masehi. Di tengah konflik yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan kecil, Kerajaan Bani Abdul Wad Zanatiyah terkena musibah dan bencana yang berasal dari kerajaan tetangganya, yakni Kerajaan Bani Hafs yang berada di Tunisia. Begitu juga Kerajaan Bani Hafs dan Bani Abdul Wad terus mendapat serangan dari Bani Marin secara terus-menerus untuk menguasai negeri-negeri Maghribi secara total. Maksud itu berhasil di akhir masa kepemimpinan Sultan Abu Al-Hasan yang memegang tampuk kekuasaan di Fes pada tahun 731 Hijriah. Berbagai peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil itu terjadi secara terus-menerus. Kondisi tersebut diperparah dengan berdirinya Kerajaan Bijayah dan Kasnatiyah, dan proklamasi kemerdekaan suku-suku besar dan kondisi mereka yang tidak stabil. Dalam suasana seperti itu, Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, awal Ramadan tahun 732 Hijriah, dari keluarga besar yang berbangga dengan nasab Arabnya yang berasal dari Hadramaut Yaman. Adapun nasab Islamnya kembali kepada Wail bin Hujr, seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dan didoakan oleh Nabi agar mendapat limpahan berkah pada saat kedatangannya di tahun Al-Wufud untuk menyatakan masuk Islam. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mendapat kebanggaan sejarah politik dan sosial dari Isibiliyah, sebuah kota di Andalusia dan Tunisia. Dalam sejarah, keluarga Ibnu Khaldun terlibat dalam pusaran konflik. Sosok Ibnu Khaldun siap memainkan peran dalam menghurai konflik-konflik tersebut. Ibnu Khaldun tumbuh dan berkembang sebagai orang yang mencintai ilmu. Pertama-tama, ia menghafal Al-Quran lewat bimbingan ayahnya sendiri. Lalu ia mempelajari ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul, bahasa, sastra, sejarah, selain mempelajari filsafat dan ilmu mantik logika. Ibnu Khaldun sering berkunjung ke negeri Maroko dan Andalusia. Ia menetap di Tilmisan dan mulai menyusun karya tentang sejarah di sana. Setelah itu, ia kembali ke Tunisia. Dari sana, ia hijrah ke Mesir dan bertemu dengan penguasanya, yakni Barqub. Dari perjumpaan itu, ia diamanahi jabatan hakim di Mesir. Ia sering dipecat dari jabatannya, lalu mengembannya kembali selama 6 kali. Selama bermukim di Mesir, ia sering menempuh perjalanan. Pada tahun 789 Hijriah, ia bertandang ke Hijaz. Lalu pada tahun 803 Hijriah, ia berkunjung ke Damaskus dalam rangka menemani sang sultan yang pergi bersama pasukannya untuk menemui penguasa Mongol Timur Leng. Ketika usianya menginjak 45 tahun, ia mengasingkan diri dari keramaian dan berkonsentrasi penuh untuk menulis dan mengarang. Sehingga ia menyelesaikan kitabnya Al-Ibar wa Diwanul Mubtada, Wai Khabar dan Al-Muqaddimah yang sangat terkenal. Kitab Al-Muqaddimah memuat sehimpun pengantar tentang makna sejarah, kesalahan-kesalahan para penulis sejarah, dan cara membetulkannya dengan merujuk kepada ilmu peradaban. Ini merupakan buku pertama dengan 6 bab yang mencakup arti sejarah sebagai ilmu yang fenomena-fenomenanya harus dikaji secara objektif. Dalam bab pertama, Ibnu Khaldun berbicara tentang manusia secara umum. Ia menjelaskan teorinya tentang lingkungan dan pengaruhnya terhadap perwujudan manusia. Dalam bab kedua, ia menjelaskan tentang peradaban masyarakat maju dan masyarakat primitif. Ia juga menghuraikan peradaban-peradaban desa yang biasanya berpijak dari sektor pertanian.
Menurutnya, peradaban desa seringkali bersifat primitif. Dalam bab ketiga, ia membahas masalah kerajaan dan kekhilafahan. Dengan kata lain, ia membahas masalah instrumen-instrumen politik dan pemerintahan yang muncul dalam interaksinya dengan peradaban, walaupun peradaban itu sederhana dan mengatur kehidupan sosial. Dalam bab keempat, ia berbicara tentang peradaban masyarakat perkotaan, negeri-negeri dan kota-kota, selain berbicara tentang pengaruh-pengaruh peradaban kerajaan-kerajaan, fase-fasenya dan ketundukannya kepada hukum sebab-sebab alam. Dalam bab kelima, Ibnu Khaldun menjelaskan keterkaitan antara kondisi-kondisi peradaban dengan berbagai macam mata pencaharian masyarakat. Dan dalam bab keenam, ia membicarakan hubungan keadaan-keadaan peradaban secara umum dengan ilmu pengetahuan, cara-cara pengajarannya dan mempelajarinya. Dalam bab ini, Ibnu Khaldun menghubungkan antara ilmu dan pengajaran peradaban manusia dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai salah satu penyangga peradaban. Ibnu Khaldun menyusun teorinya tentang peradaban manusia dan masyarakat sosial berdasarkan ilmu sejarah setelah membersihkannya dari informasi-informasi yang keliru dan peristiwa-peristiwa palsu. Hal ini berangkat dari suatu pandangan bahwa hakikat sejarah itu adalah informasi tentang kondisi masyarakat sosial yang mengisi peradaban dunia serta perkembangan-perkembangan baru dari peradaban tersebut. Dalam penyuntingan kami atas buku Muqaddimah Ibnu Khaldun ini, kami merujuk kepada cetakan-cetakan lama, lalu memberikan penjelasan dan komentar dan membetulkan kesalahan-kesalahan yang banyak dimuat oleh cetakan-cetakan tersebut. Selain itu, kami melakukan takrij terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Dalam cetakan ini, kami tambahkan indeks ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad, kitab-kitab yang disebutkan, dan contoh-contoh syair. Kami telah mengerahkan tenaga sesuai dengan kemampuan kami untuk menyunting kitab ini agar layak dan sesuai dengan kebesaran nama pengarangnya. Sesungguhnya Allah di belakang setiap tujuan, dan cukuplah Dia bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Pendahuluan. Seorang hamba yang sangat membutuhkan rahmat Allah yang Maha Kaya, Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, semoga Allah memberikannya taufik mengatakan, segala puji bagi Allah, segala kemuliaan dan kebesaran hanyalah miliknya. Segala kekuasaan dan kerajaan di tangannya. Dia memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang indah. Dia Maha mengetahui, maka tidak samar baginya apa yang ditampakkan oleh pembicaraan dan apa yang tersimpan dalam diam. Dia Maha Kuasa, maka tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi yang mampu melemahkannya. Dia telah menciptakan kita dari tanah, menjadikan kita sebagai pemakmur bumi dalam berbagai generasi dan bangsa, dan memudahkan rezeki-rezeki kita darinya. Tali persaudaraan dan rumah-rumah melindungi kita, rezeki dan bahan makanan menjamin kita hari-hari dan waktu-waktu memusnahkan kita, dan ajal yang telah ditetapkan terus mengejar kita. Dialah yang kekal, yang hidup dan yang tidak akan mati. Semoga solawat dan salam terlimpah kepada junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad, sang Nabi yang ummi, berbangsa Arab, yang telah disebutkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat dan Injil. Alam dunia menanti-nanti kelahirannya sebelum hari Sabtu dan Ahad saling berganti, dan bintang Zuhal, yakni Saturnus berjauhan dengan ikan paus. Solawat dan salam semoga tercurah juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang dari kebersamaan mereka dengan beliau, mereka memperoleh pengaruh yang banyak dan kemenangan yang besar dalam membela beliau serta mengakibatkan musuh-musuh mereka tercerai-berai. Semoga Allah mencurahkan solawat dan salam yang melimpah kepada beliau, dan kepada mereka selama tali Islam senantiasa tersambung dan tali kafir senantiasa terputus.